Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Bila Azhara. Saya dari kelas C D4 Keperawatan Anestesiologi. Di sini saya akan menyampaikan berita tentang profesi keperawatan anestesiologi. Seorang perawat anestesi adalah perawat terdaftar tingkat lanjut yang berlatih yang membantu pasien dalam menangani rasa sakit sebelum dan selama operasi bedah, untuk cedera dan selama persalinan menggunakan epidural. Mereka juga menyediakan layanan darurat seperti manajemen jalan nafas. Mereka bekerja di lingkungan yang stres tinggi karena sebagian besar pasien mereka sakit parah. Berkaitan dengan sikap nasionalisme sebagai perawat anestesi adalah dengan cara mengabdi dan bekerja dengan sepenuh hati untuk negara. Selanjutnya, siapakah perawat anestesi? Perawat anestesi terdaftar bersertifikat CRNA adalah perawat praktik tingkat lanjut yang bersertifikat dalam anestesi. Menurut Asosiasi Amerika dari Nurse Anestesi (AANA), perawat pertama kali memberikan anestesi kepada tentara yang terluka selama Perang Saudara. Saat ini, perawat anestesi bekerja dalam berbagai pengaturan seperti rumah sakit, yaitu ruang operasi dan perawatan kebidanan atau kantor gigi. Yang kedua, pusat manajemen nyeri. Yang ketiga, pusat kesehatan masyarakat. Yang keempat, pusat operasi rawat jalan. Dan yang kelima, pusat operasi plastik. Menurut AANA, jika anestesi diberikan oleh perawat anestesi bersertifikat, hal itu dianggap sebagai praktik keperawatan. Jika diberikan oleh ahli anestesi, itu dianggap sebagai praktik kedokteran. Apa itu anestesi perawat? Anestesi adalah keadaan kehilangan sensasi atau kesadaran sementara yang terkontrol yang diinduksi untuk tujuan medis. Ini mungkin termasuk analgesia, kelumpuhan, amnesia, atau tidak sadar. Seorang pasien di bawah pengaruh obat bius disebut dibius. Apa yang dilakukan seorang perawat anestesi? Yang pertama, melakukan penilaian fisik. Yang kedua, mengambil riwayat pasien. Yang ketiga, mendidik pasien dan keluarga tentang anestesi yang digunakan, seperti efek yang diinginkan, efek samping umum, dan potensi reaksi merugikan. Dan yang keempat, mendapatkan persetujuan sebelum prosedur. Yang kelima, menggunakan obat tambahan, cairan, dan perawatan lain untuk mempertahankan status kardiorespirasi dan keseimbangan cairan jika diperlukan. Selanjutnya, menjaga jalan napas pasien dengan menggunakan intubasi, ventilasi, dan dukungan farmakologis. Selanjutnya, memasukkan garis periferal atau sentral. Setelah itu, memasukkan epidural untuk pasien kebidanan. Dan memulihkan pasien dari anestesi. Pemberian anestesi yang mungkin seperti lokal, intravena, spinal, atau sedasi. Pemantauan pasien selama administrasi termasuk oksigenasi, ventilasi, status kardiovaskular termasuk keseimbangan cairan, suhu, status neuromuskuler atau posisi. Selanjutnya, bagaimana menjadi seorang perawat anestesi? Yaitu yang pertama, dapatkan gelar sarjana. Yang kedua, dapatkan lisensi negara. Yang ketiga, dapatkan pengalaman. Yang keempat, dapatkan gelar master. Yang kelima, menjadi CRNA. Yang keenam, dapatkan pengalaman. Ini sumbernya. Dan terima kasih. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.